Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi. 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Gini Pak, di sini ada 2 sudut pandang. Biar kita tidak menuduh antara ayat 1 dan ayat lain itu berseberangan. Sebab tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran antara satu dengan yang lain bertolak belakang, tidak ada. Tadi di dalam surat Fussilat menyebutkan segala sesuatu itu yang meliputi Allah. Kalau di dalam surat At-Tolak ayat 12 ini Allah menciptakan. Ini ada 2 pandangan. Pandangan secara syariat dan pandangan kacamata hakikat. Pandangan secara jasmani juga pandangan ruhani. Ketika kita memandang hanya satu kacamata, pasti seakan-akan terkesan bertolak belakang antara menciptakan dan melimputi. Antara menciptakan dan melimputi. Sudah jelas antara yang diciptakan dan yang menciptakan tidak sama. Baik dari dalil akli maupun nakli, semua mengatakan tidak sama. Oke, kacamata syariat bisa kita terima kalau Allah tidak sama dengan yang diciptakan. Dan Allah menguasai di situ. Otomatis mohon maaf, kalau kita masukkan dalam bahasa melimputi, kita memandang dari kacamata syariah saja, pasti ini seakan-akan ada gap antara melimputi dan menciptakan dan juga menguasai. Lah, biar tidak ada kontroversi di antara 2 ayat, pandanglah dari sisi hakikat. Kalau kita memandang dari sisi hakikat, pertama memang ada 2, anta dengan ana. Ana sebagai penyaksi, anta yang disaksikan. Berarti ada 2. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Mohon maaf, masuklah di dalam keahatan Allah. Otomatis ada proses yang namanya ahadiyah menuju ahad. Syuhudul wahda fil kasroh. Pandanglah satu di dalam banyak. Artinya Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi ada sebutan yang bersaksi dan menyaksikan. Yang menyaksikan dan yang disaksikan sudah enggak ada. Sudah tidak ada lagi nama ruh dan sudah tidak lagi yang namanya kholik atau bahasa kita Allah. Sebutan-sebutan itu tidak ada. Sehingga antara melimputi dengan menciptakan, itu bahasa itu sudah tidak ada. Berarti siapa? Mohon maaf, bahasa anak ini loh Pak, sing kula maksud iki lho. Ini kalau ditarik boleh yang melimputi. Ini yang ditarik boleh yang menciptakan. Ini bisa ku tarik yang menguasai. Tapi bukan perkarane yang dikuasai itu ada. Yang dilimputi itu ada.
Kalau yang dilimputi itu ada, berarti Allah butuh tempat. Butuh tempat. Berarti nemplek Gusti Allah nanggone makhluk. Padahal ora. Gus tambah bingung. Ngopi dhisik. Sing kentel nek ngopi. Sing kentel. Memang bingung, Pak. Saking bingungnya akhirnya jenengan digawa nang balai Balai RW. Nggih. Memang ngaji tasawuf, ngaji tauhid iku bingungno akal. Tapi jernihno ati. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Urusan date Allah ojo dipikir. Wis tah bingung-bingung pedhot ndas iki kok. Tapi kudu mlebu ning manah. Tafakur kuwi ambek ati, ambek ruhaniyah. Makanya ada yang WA saya, Gus saya dzikir kok awakku panas dasku ngelu. Jawabane iku persoalane karena sirul asr sampai lebokno kepala, otak. Padahal sirul asr itu hubungannya dengan imanul haq, rasa. Rasa itu di hati. Kok urusan dunia masuk, masalah gulu sampai kali gulo ke atas durung dipedot, belum di off kan. Kalau ini belum di off kan, siapapun kita urusan dunia melebu makbleng. Apalagi besok itu jatuh tempo nyaur utang, wes masuk meniti tagih nggak ada, wes mbelawangi. Terus bagaimana untuk mengoffkan leher ke atas? Bagaimana? Wes sing ngofno iku Allah, urip ning awak jenengan. Yang meniadakan keakuan diri juga Allah. Hidup itu bukan kita. Kita nggak bisa. Cukup tugas kita illa liya'budun. Tugas kita adalah memfungsikan, mohon maaf, dzikir sirul asr itu. Nanti Allah sendiri yang mengoffkan. Itu kalau ngomong sistem, teori, jenengan kudu mengoffkan akal ini, harus meniadakan keakuan diri. Carane harus selalu menyibukkan hati rohaniah itu di dzikir rasa, tidak memandang aktivitas kita, apakah aktivitas secara syar'i atau di luar syar'i. Tidak melihat itu. Sing penting atimu iki bagaimana cara lepas diri, alias tidak rumongso kalau kita yang melakukan. Jadi Pak, itu biar tidak kontroversi antara melimputi, menciptakan, menguasai, kita lepaskan teori-teori kacamata secara syar'i. Memang benar, secara syar'i awalnya kita mempelajari itu sehingga ada istilah perbedaan antara makhluk dengan kholik. Niki memang proses penyembahan di situ. Tapi dikatakan untuk makrifat bertemu biar tidak ada kontroversi dan kita tidak menuduh bahwasannya Allah butuh tempat. Syaratnya selain Allah harus kita lepas, termasuk sab langit bumi 7, termasuk Allah melimputi, hilangkan. Kalau sudah itu hilang maka tinggallah ahad. Ahad itu tunggal, nggak ada yang lain. Inilah kemurnian bertauhid. Gambarane ning ati sampean iki, aku
aku sing muncul iku aku Allah. Dalam hal apapun. Lah ini akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu hatimu berzikir sirul asar menuju fana'u dzikri. Makanya mengapa kita harus selalu membangun syu'aul basyirah, itu nanti kita akan masuk di dalam tahapan kedua, ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Bertemu. Ruhaniyah bertemu Allah. Bukan perkaranya yang disebut bertemu itu roh dadi siji ambek Gusti Allah, ndak. Yang disebut manunggaling kawula kelawan Gusti bukan kawula itu sok tunggal nang Gusti, ndak. La ibsarun fana aran roh wa mubsarun aran Allah enggak ada. Wa basarun untuk melihat sudah tidak ada. Terus yang ada apa? Yang ada sebetulnya ya yang ada. Bingung Gus? Oke, gini. Iki meja Pak. Oke, meja ini. Meja katakan ada. Di bawah meja, di atas karpet itu disebut longan. Oke, meja kita habisi, seret, nggak ada. Kita ngucap mana longan tadi? Nggak ada. Ini, kita nyebut apa ini? Bagaimana kita bisa menyebut sebagai makhluk lawang kita nggak ada? Yang bisa menyebut itu adalah yang ada. Yang ada ya ini. Nggak mungkin kita yang tidak ada bisa menyebut yang ada. Yang bisa menyebut yang ada sendiri. Makanya ditanya, siapa yang menamakan Allah itu Tuhan? Allah sendiri. Menungso iku isoe bisa nyamung ngaku. Wis gini Pak. Iki kok diarani tutupi gelas. Sopo sing jeneng biyen niku? Enggak bisa sampai ngomong. Mbahku, lah mbahmu. Ndukure mbahmu sapa? Iya, terus munggah. Wis. Sebutan iku muncul dari yang duweni wujud itu. Inilah nanti jenengan akan tahu roh itu siapa sih? Nur Muhammad itu siapa sih? Allah itu siapa sih? Nanti Anda kalau sudah dikatakan liqa pada Allah, akhirnya jawab sampean, oh bener wong gendeng biyen. Akhirnya ngaten. Sebab siapapun yang berani untuk menyampaikan dinul haq lebih-lebih di mata umum mesti min jinnah. Jangankan saya, Kanjeng Nabi dilokno wong gendeng. Itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, pasti kau akan dibenci. Makanya kula mboten heran nek jenengan wau dilumpukno di balai. Apakah ku teruskan? Lanjut aja. Monggo sak kersa. Jadi Bapak berkenaan dengan surat Fussilat dan surat At-Tolak tadi, itu nanti tidak akan ada kontroversi di antara dua ayat manakala kita pakai kacamata hakikat, kacamata ruhaniyah. Kalau kita pakai kacamata ruhaniyah sudah tidak akan muncul namanya melimputi, menguasai atau menciptakan. Sab langit 7 tidak ada. Yang ada cuman Allah. Itulah maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Sudah tidak ada selain itu. Nggih.